Seingat saya, di majalah Time lah saya pertama kali membaca bahwa The Beatles sedang belajar meditasi dari seorang guru India bernama Maharishi Mahesh Yogi. Awalnya, informasi ini tidak saya perhatikan. Saya hanya penasaran dan tak peduli siapa orang ini dan apa yang bisa dipelajari The Beatles dari dia. Namun saya cepat sadar bahwa anggota The Beatles sudah berada di puncak segala yang hebat dan patut diketahui. Pendek kata, jika The Beatles melakukannya, maka saya rasa saya pun juga harus melakukannya. Kemudian saya dengar kalau Maharishi akan diwawancarai dalam sebuah acara bincang-bincang di televisi. Saya menontonnya dengan rasa penasaran. Tentu saja, saya lebih tertarik dengan apa yang dikatakan Maharishi tentang The Beatles ketimbang tentang hal lain. Maharishi diperkenalkan Johnny Carson, sang pembawa acara, sebagai manusia damai yang memancarkan kebahagiaan yang menenangkan siapapun di sekitarnya. Dengan pengantar seperti itu dan memperhatikan suasana acara itu, saya berharap dapat mendengar lelucon agak segar tentang The Beatles. Maharishi menghancurkan prasangka-prasangka saya sebelumnya tentang dia. Dia memasuki panggung dengan kemuliaan dan ketenangan. Ia seakan mewujudkan dalam dirinya segala kearifan sepanjang masa. Saya tidak pernah melihat ada orang seperti itu. Johnny Carson pun agak gugup dan terlihat sangat menaruh hormat, karena di situ ada guru yang mulia. Setelah itu, tahulah saya bahwa Maharishi adalah orang spesial, dan jelas pula bagi saya mengapa The Beatles tertarik dengannya. Menariknya lagi, dalam acara itu tak satu patah kata pun dia sampaikan terkait The Beatles. Setelah menonton Maharishi di televisi, saya ingin sekali mempelajari meditasi yang dikembangkannya. Pagi berikutnya saya bertanya sana-sini dan akhirnya tahu kalau di Amerika meditasi itu hanya diajarkan di dua tempat, Los Angeles dan New York City. Saya langsung menelpon New York, karena penampilan Maharishi di televisi telah menarik perhatian banyak orang. Saya harus mengantri agar bisa ikut dalam kuliah pengantar. Saya menunggu giliran selama berminggu-minggu sampai undangan untuk menghadiri kuliah itu datang. Karena tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk mendengar kuliah itu, saya pergi ke New York dengan waktu yang sangat lapang. Seorang penyanyi opera Norwegia, salah seorang dari 12 guru di Amerika Serikat yang telah mendapat kuliah kualifikasi dari Maharishi untuk memberikan pelajaran, menyampaikan kuliah di sebuah auditorium yang penuh sesak, tidak seperti profesor di perguruan tinggi yang biasa saya lihat. Dia bicara dengan indah dan alami, tanpa catatan, tanpa podium, tanpa mikrofon, tanpa merasa gugup dan terancam. Saya menikmati presentasi maupun kehadirannya, namun ada satu perkataannya yang melompat kepada saya bagi seekor kanguru. Dia berkata bahwa latihan teratur teknik meditasi transendental akan membuat orang makin cerdas. Saya terkejut. Kekecewaan yang saya alami ketika kuliah telah membuat saya letih dan jemu. Saya tidak pernah mendengar orang mengatakan hal ini sebelumnya. Rasa penasaran saya yang menjadi-jadi tentang apakah pernyataan itu benar adanya mendorong saya untuk mendaftar belajar teknik meditasi transendental. Pendidikan yang subtil. Sebenarnya jujur saja, di dalam hati saya memang ragu apakah program meditasi transendental ini bisa berhasil untuk saya, karena saya jadi orang yang antipati. Saya ragu apakah saya mampu bertahan dulu sebelum benar-benar bisa mempraktikkannya. Akhirnya,
Hari yang ditunggu-tunggu itu pun datang. Saya mengenakan pakaian terbaik yang saya punya dan menyiapkan beberapa kuntum bakung untuk dipersembahkan kepada instruktur saya. Saya tiba di tempat jauh sebelum waktu kursus dimulai. Akhirnya tibalah saatnya untuk belajar. Saya duduk secara pribadi dengan guru yang mengajar saya. Teknik meditasi transendental sangat gampang dipraktikkan. Saya merasa sangat rileks hingga ke tulang sumsum. Kecemasan saya tentang kegugupan saya akhirnya tidak terbukti. Duduk selama 20 menit menjadi kenikmatan luar biasa dan murni. Sesuai dengan panduan yang diberikan, saya mempraktikkan meditasi selama 20 menit 2 kali sehari di pagi hari dan menjelang senja. Setiap kali saya latihan, pengalaman yang saya peroleh begitu dalam dan luar biasa. Mula-mula pikiran saya tenang dan bisa sangat damai. Pikiran saya amat sangat jernih. Saya mengalami ketenangan batin luar biasa, amat sadar dan sekaligus santai, sampai-sampai nyaris seperti tidak bernafas sama sekali. Kabar paling baiknya adalah bahwa di samping merasakan kejernihan mental dan luar biasa serta kesantaian fisik ini, saya juga mulai menyadari keuntungan-keuntungan lain. Kebiasaan-kebiasaan buruk saya lenyap, kesehatan saya membaik, insomnia saya tidak datang lagi. Di satu sisi saya merasa begitu santai dan tenang menjalani hari-hari, dan di lain sisi saya merasa lebih termotivasi dan lebih antusias daripada sebelumnya. Saya sangat senang menyadari bahwa saya makin penuh cinta dan toleran terhadap orang lain. Namun lebih dari semua itu, saya merasakan pikiran saya makin kuat. Saya terkejut dan heran, apakah program meditasi transendental ini telah membuat saya lebih cerdas? Ya, saya benar-benar telah tercerahkan dan telah berhasil menghidupkan kecerdasan batin saya hari demi hari. Saya akhirnya berhasil menemukan ujung pencarian saya. Program meditasi transendental telah dan masih sangat bermanfaat buat saya, dan saya sangat menyukai segala sesuatu tentangnya. Ketika saya menyadari bahwa saya dapat menjadi guru teknik meditasi transendental, saya pun mengambil kesempatan ini. Gagasan memberi orang lain teknik sederhana yang akan memperbaiki hidup mereka membuat saya penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Pada 1970, saya mendapat kesempatan belajar langsung kepada Maharishi sendiri dan mengingat setiap kata darinya. Di akhir pelatihan, dia mengangkat saya jadi guru, posisi yang begitu saya dambakan melebihi hal-hal lain. Saya tidak menemukan berkah yang lebih besar melebihi hal ini. Ketika saya pulang ke rumah, orang tua saya yang melihat perubahan-perubahan besar terjadi atas diri saya, kecuali satu hal, soal etos kerja. Akhirnya mempelajari teknik meditasi transendental dari saya. Bahkan ibu saya tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa meditasi setelah saya mengajari pada hari itu. Ayah saya juga menikmati praktik meditasi setiap hari selama hidupnya. Baik ayah maupun ibu saya menjadi lebih tenang, lebih bahagia, dan yang lebih penting lagi, lebih sehat. Bahkan ayah saya diberi umur panjang untuk bisa menikmati rasa kagumnya melihat kesuksesan usaha yang saya rintis. Waktu pun berlalu, saya selalu mempraktikkan teknik meditasi transendental sejak 1968. Saya tidak pernah lupa. Saya menganggapnya sebagai hal paling penting yang harus saya lakukan setiap hari. Meditasi merupakan salah satu dari sekian hal yang paling sublime. Meditasi adalah cara malas paling tinggi, di mana dengan tidak melakukan apa-apa akan menuntaskan apa saja. Sebagai buahnya, saya merasakan kalau tahun-tahun yang saya lalui berjalan lebih baik dan lebih menyenangkan dari tahun-tahun sebelumnya. Saya jarang sakit dan makin tidak pernah merasa stres serta depresi. Hati saya puas dan saya tidak pernah merasa benci, iri, dengki, dan dendam. Pengalaman indrawi, mental, dan
spiritual saya menjadi makin kaya, dalam, dan lebih sehat setiap hari. Sebagai catatan, dalam program meditasi transendental ini tidak melibatkan agama. Meditasi ini hanyalah teknik. Ia akan berfungsi terlepas dari apakah Anda meyakini atau tidak, alih-alih bertentangan dengan agama. Teknik meditasi transendental justru selaras dengan setiap agama. Batin manusia diperbarui hari demi hari. Alasan mengapa ia begitu efektif. Teknik meditasi transendental begitu efektif karena ia didasarkan pada kecenderungan alamiah pikiran. Biar saya merujuk guru saya untuk menjelaskan hal ini. Seperti segala sesuatu di alam semesta ini, pikiran punya beberapa level. Dari level yang paling aktif, di mana sebuah pikiran menjadi basis bagi sebuah tindakan, sampai ke level paling subtil, di mana sebuah pikiran muncul dalam kesadaran. Teknik meditasi transendental memberi pikiran Anda kesempatan untuk secara sistematis mengalami level pikiran yang lebih subtil sampai level paling subtil akhirnya dapat dirasakan. Lalu pikiran Anda mampu melampaui berpikir sama sekali. Dengan kata lain, pikiran melampaui proses berpikir itu sendiri, dan Anda akan mengalami kesadaran Anda yang paling sederhana dan hening, kesadaran murni. Di sini aktivitas mental berhenti. Pikiran Anda sadar dalam dirinya sendiri, hening dan tenang. Jadi alih-alih mencoba membuat pikiran lebih kuat dan lebih cerdas dengan bekerja di level pikiran, program meditasi transendental berhasil justru karena ia membiarkan pikiran bergerak melampaui proses berpikir itu sendiri untuk mengalami dasar dari proses berpikir. Dan ini dilakukan dengan cara yang paling sederhana, alami, dan tanpa usaha keras. Semua ini terjadi secara spontan dan alami. Meditasi transendental tidak menyaratkan usaha apa-apa atau kontrol dalam bentuk apapun. Karena kemudahan dan kemampuannya meningkatkan kekuatan yang subtil, maka program meditasi transendental sangat cocok bagi orang-orang yang berminat menjadi pemalas. Intuisi dan kilatan jenius. Sekarang mari kita lihat apakah sesungguhnya arti menjadi lebih pintar. Ketika saya merenungkan pendapat awal saya mengenai hal tersebut, saya sadar betapa tidak berdasarnya pendapat itu. Memanfaatkan lebih banyak dari otak Anda ternyata lebih menguntungkan ketimbang hanya menghafal lebih banyak hal, memanipulasi lebih banyak fakta, dan memperoleh skor tes IQ yang tinggi. Apa yang terjadi ketika Anda makin memanfaatkan otak Anda sangatlah luar biasa. Inilah sekilas mengenai kekuatan percikan kejeniusan itu. Dalam bab 12, kita telah membahas bahwa mengistirahatkan otak sangat penting untuk melahirkan ilham-ilham jenius. Jadi, jika kita meningkatkan kekuatan istirahat ini dengan membuat kualitas istirahat itu lebih dalam, kita pasti akan meningkatkan putaran mesin untuk melangkah ke depan dengan kedinamisan, keefisienan, dan keefektifan yang makin tinggi. Makin dalam istirahat yang dialami otak selama masa istirahatnya, makin dalam pula kejeniusan yang akan terungkap dalam aktivitas. Sehubungan dengan itu, maka dapat saya katakan bahwa teknik meditasi transendental memberi otak kesempatan paling tinggi untuk istirahat yang pernah saya temui. Saya tidak bisa membayangkan ada istirahat yang lebih dalam daripada ini. Selangkah lebih maju, level intuisi kita yang paling kuat berada pada titik temu level pikiran paling subtil dengan sumbernya, yakni kesadaran murni. Mengembangkan level ketenangan luar biasa ini akan menciptakan pikiran dengan kebrilianan dan kejelasan yang tiada banding. Kualitas pikiran ini berkembang secara alami ketika Anda secara teratur mengalami cakupan proses pikiran dan menyuntikkan nilai kesadaran murni ke dalam sistem saraf Anda.